Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handajani bersama Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus menyambut kunjungan kerja Menteri BUMN Erick Thohir. Penyambutan Menteri berlangsung di kantor Pertamina Marine Region 3 Kota Agung Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung, Kamis tanggal 15 April tahun 2021. Adapun tujuan kunjungan kerja Menteri BUMN tersebut untuk melaunching kapal VLCC Very Large Crude Carrier Pertamina Pride. Rombongan Menteri transit terlebih dahulu di kantor Pertamina Marine Region 3 Teluk Semaka, selanjutnya menuju ke kapal VLCC Pertamina yang labuh di Teluk Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dan sebelum rombongan naik ke kapal VLCC Pertamina Pride terlebih dahulu dilaksanakan safety briefing, sebagai langkah pengamanan. Selanjutnya rombongan Menteri BUMN beserta Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiawati dan jajaran Direksi PT Pertamina Pusat melaksanakan kegiatan seremonial peresmian VLCC Pertamina Pride. Kapal VLCC Pertamina memiliki kapasitas muatan 2 juta barel crude carrier dengan panjang kapal 330 meter, 25 meter tinggi dari permukaan laut dan lebar 60 meter. Sementara Bupati Tanggamus, Lampung, Dewi Handajani mengatakan, kedatangan Menteri BUMN itu dalam rangka meresmikan VLCC Pertamina Pride yang bisa mengangkut bahan bakar minyak BBM 2 juta barel. Dengan adanya kapal VLCC ini maka Pertamina siap menunjang penyaluran pasokan energi nasional, kata Dewi Handajani. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan mengenai rencana kawasan industri Tanggamus KIT yang hingga kini belum ada kejelasan kapan akan dimulainya. Tadi juga saya sampaikan mengenai proyek strategis nasional yaitu salah satunya KIT yang menjadi kendala saat ini masih pandemi, sehingga berdampak pada perekonomian. Pak Menteri akan mengkaji lagi, kira-kira apa yang cocok untuk dikembangkan, ujar Bupati. Kunjungi oleh Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dan juga tentunya dengan tamu undangan. Kabupaten Tanggamus adalah sehubungan dengan akan launchingnya kapal VLCC ya, yang memuat kurang lebih 2 juta barrel minyak. Kesempatan dengan kehadiran beliau di Kabupaten Tanggamus juga tadi saya menyampaikan apa yang menjadi program strategis nasional yang ada di Kabupaten Tanggamus, yaitu kawasan industri Tanggamus. Dan kebetulan juga hadir pagi hari ini ada Ibu Nike Widiawati selaku Direktur Utama Pertamina Persero dan juga jajaran yang lainnya. Dan mudah-mudahan kawasan industri Tanggamus ini menjadi hal yang akan diprioritaskan, tapi tentunya sesuai dengan langkah-langkah strategis yang akan beliau ambil selaku Menteri BUMN ya. Yang jelas kita berharap, kita berdoa apapun itu bahwa lahan Pertamina yang ada di Kabupaten Tanggamus ini akan bisa dikelola yang pada akhirnya ini akan memiliki nilai produktif ya, memiliki nilai ekonomi untuk masyarakat sehingga juga berdampak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Dan dalam hal ini juga ini kan harus ada kerjasama dengan pihak pengelola ya, harus ada investor. Ya, kita tahu semuanya ini dampak daripada pandemi COVID-19 tidak hanya melanda Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia itu kena dampaknya ya. Jadi kita sama-sama berdoa dan berharap. Tapi Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa nanti akan mendatangkan konsultan untuk bisa mengkaji kembali sebaiknya lahan Pertamina yang ada di Kabupaten Tanggamus ini yang kurang lebih jumlah 1022 hektar ini ya, sebaiknya akan dipergunakan untuk pembangunan. Sementara itu, saat ditanya mengenai harapan dari Bupati Tanggamus Hajah Dewi Handajani, yang meminta agar adanya percepatan realisasi kawasan industri Tanggamus, Erick Thohir menyebut jika hal itu wajar bagi daerah yang ingin mengembangkan potensi lain dalam rangka peningkatan ekonomi. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat keseimbangan ekonomi terganggu,
Jadi wajar kalau daerah berlomba-lomba untuk mencari potensi baru pengembangan ekonomi. Di sini pemerintah daerah dan pusat berakselerasi, katanya, saat dikonfirmasi setelah meresmikan kapal VLCC Pertamina Pride. Erick Thohir juga mengatakan bahwa akan lebih dahulu mempelajari kawasan industri Tanggamus. Apalagi kata Ibu Bupati masuk dalam proyek strategis nasional, BUMN tentu mendukung itu, apalagi saya lihat ada potensinya, tapi mengenai hal teknis lainnya saya takut salah bicara sebab itu bukan domain saya, ujarnya. Yang jelas lanjut Erick Thohir, BUMN menilai Lampung sebagai daerah lumbung pangan. Hal ini lantaran sudah banyak komoditas dari Lampung yang memenuhi kebutuhan nasional, seperti gula, kelapa, dan nanas. Selain lumbung pangan, ada juga potensi wisata seperti Bakauheni yang akan BUMN kembangkan sebagai tempat wisata. Dan kalau lihat potensi Tanggamus ini juga memiliki potensi wisata, sebab ada air terjun, pantai dan lumba-lumba, sehingga cocok untuk dikembangkan sebagai pariwisata menyasar turis lokal, kata Erick Thohir. Lensa Biru TV melaporkan. Pada saat COVID ini mencari potensi-potensi pengembangan daripada ekonomi masing-masing daerahnya. Karena tentu dengan COVID ini pasti keseimbangan ekonomi terganggu. Iya. Ya. Dan juga pencari pekerjaan banyak. Ini realita yang harus dihadapi. Karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu harus mencari solusi dan akselerasi. Ya, seperti yang kita sudah lakukan di Kementerian BUMN, bahwa melihat Lampung ini merupakan potensi dua hal. Satu, menjadi lumbung pangan nasional, tapi juga bisa internasional. Karena Lampung sendiri kan sudah produksi yang namanya nanas, gula, kelapa, dan lain-lain yang tanahnya subur ini bisa dikembangkan. Yang kedua juga kita melihat khususnya di Bakauheni itu kami BUMN juga membangun yang namanya kawasan wisata untuk lokal. Nah, kalau melihat situasi yang sama di sini, saya ngelihat ya kembali saya bukan pimpinan di sini. Silakan diskusi sama pimpinan yang ada Ibu Dewi. Ya, saya yakin tetap di sini juga sama menjadi potensi lumbung pangan dan juga potensi wisata. Kalau kita lihat di sini ada dekat, tadi saya lihat ada air terjun, lalu ada lumba-lumba, tapi tentu strateginya untuk turis lokal. Nah, ini yang memang sinergikan. Kalau industri lainnya, tentu saya mesti pelajari dulu, takut saya salah bicara. Apalagi tadi disampaikan oleh Bu Bupati, di sini sebenarnya ada proyek strategi nasional yang kawasan industri, yang saya rasa domainnya kan bukan di saya takut salah menjawab, tapi kalau saya melihat itu potensinya dan BUMN seperti di Bakauheni melakukan itu dan juga di food estate kita juga terlibat. Gitu. Jadi ya potensinya. Artinya untuk kawasan industri di Tanggamus ini belum bisa memenuhi persyaratan? Saya nggak bicara seperti itu karena kebetulan saya bukan ahlinya. Hari ini sendiri Pak Menteri agendanya ke Tanggamus apa nih Pak? Ya saya tentu melihat bagaimana pengecekan tadi VLCC atau kapal yang selama ini Indonesia nggak punya, sekarang ini punya, ada di sini. Dan kebetulan ini menuju ke Saudi Arabia untuk mengambil minyak. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu Dirut bahwa Pertamina harus menjadi juga sebagai perusahaan yang membantu ketahanan daripada energi. Nah, salah satunya bagaimana tadi pengembangan pelayaran di Pertamina dengan ada VLCC yang besar tadi, ini 2 juta liter. 2 juta liter. Nah, Kapasitasnya? ya, kapasitas 2 juta liter dan sekarang punya 2. Yang tadinya Ini yang kedua apa yang pertama Pak? Ini pertama, nanti ada lagi. Yang tadinya sewa sekarang punya sendiri, tetapi alhamdulillah dengan kita punya sendiri ada 2. Menghemat 25% daripada penyewaan. Tetapi juga dari segi operasional juga menghemat 25%. Nah, jadi ini akan menjadi ya bagian dari transformasi Pertamina untuk menjadi tadi bagaimana ketahanan energi nasional. Untuk STS sendiri gimana Pak? Ke progres ke depan STS di sini ke stasiun pelabuhan ini Pertamina sini. Apa Pelabuhan kita nggak pernah bicara itu. STS yang di sini Pak, yang apa sip to sip untuk gas ini LPG di sini. Oh, LPG. Iya, kita ada
Ayo, takut salah nanti. Memang di sini ada 4 kapal VLGC Oh. dari gas carrier itu khusus menampung LPG dari K3S dan ada yang dari impor ditampung di sini, nanti dimuat lagi ke kapal yang lebih kecil, didistribusikan, ada yang ke Jakarta, ada yang ke Tanjung Gerem, ada yang ke Balongan dan seterusnya. Memang ada 4 di sini. Oh, Oke. Tapi gas, Pak. Gas, Pak. gas, Untuk LPG, Pak. baik. Ya. Mohon Progres ke depan gimana Pak? yang ahli. Saya bukan ahlinya. Jadi ke depan rencananya untuk floating storage untuk LPG ini akan didaratkan. Jadi sekarang di sini sudah ada namanya Tanjung Sekong 1, itu menggantikan kapal LPG yang diapungkan. Karena kapal diapungkan tentu kosnya lebih mahal daripada tangki di darat. Jadi sekarang sudah didaratkan, Pak. Nah, Baik. selain Sudah itu dibuat di darat. sudah dibuat di darat. Dukung channel ini, subscribe dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan sajian liputan selanjutnya. Kini hadir majalah Arta eksklusif, menyajikan informasi terpercaya.